Tempat di mana saya berdiri ini bukanlah jauh dari keramaian, bukan juga di pedalaman, tapi saya tepat di tengah-tengah kampung di Jakarta Selatan. Ada banyak orang di sana dan ada bahaya yang mengancam mereka, meski tak banyak diangkat media massa. Giginya seperti gigi buaya. Loh, waktu hujan, terus kemudian banjir, setinggi apa di sini, Kong? Itu rumah itu ya sekelep ini. Lebih tinggi dari engkau? Dari ini. Oh. Ngungsi saya ke sana. Loh, ikannya Ikannya udah di sana. kabur dong. Ada berapa ikannya? Ada dua, tinggal satu. Loh, satu Hanya lepas. Jadi satu ikan aligator lepas di Sungai Krukut sekarang. nggak tahu dah kemana lepasnya. Bahaya dong, Kong, kalau lepas nanti kan bisa gigit orang. Dan saudara, saya ingin menunjukkan pada Anda, inilah rumah yang jebol, Jebol, Pak, yang ya. Bapak sebutkan Ya. karena tsunami kecil ya Pak ya, Tsunami karena kecil. ada aliran air dari Sungai Krukut yang kemudian Terbalik, mengalir terbalik. ke sini. Iya. Padahal kalau saya lihat rumah ini dengan Sungai Krukut jauh Pak ya? Jauh. Mungkin manggil mama ya, mama pergi, banjir kan gitu sering. Jadi banyak anak kecil di sini Banyak. trauma. Ya. Setiap kali hujan turun, mereka langsung bangunin orang tuanya, bilang, Bu, ayo kita cepat keluar, karena takut air naik seperti waktu seminggu yang lalu. Iya, betul. Beliau ada di dalam sana. Mungkin karena hujan itu, Pak, mau ke sini biasanya dikunci nih. Oh, berteduh. Sini mau masuk ke masjid, sini kunci. Akhirnya mungkin istirahat dulu di situ, besokan. Nah, mungkin karena hujan makin gede, tanah ini longsor. Nah, tanahnya ngantem ini, Pak, keranda ini. Beliau mungkin ke gambar dengan batu-batu ini. Tertimpa. Tembok ini, dinding. Iya. Rumah-rumah yang seperti ini, yang tidak ada penahannya lagi, sewaktu-waktu bisa longsor. Kita lihat di atas luar biasa. Saya akan coba ke sana, saudara. Saya akan coba ke atas. Saya akan tanyakan orangnya kenapa masih tetap di sini dan bagaimana kemudian mereka bertahan. Saya ajak Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, untuk berkunjung ke Pondok Labu, Jakarta Selatan, tepatnya di tempat yang terjadi bencana. Terima kasih, Pak Wali Kota Jakarta Selatan. Lewat atas sana nggak bisa. Fenomena La Nina yang terus semakin menguat mendekati akhir tahun ini, yang ditandai dengan curah hujan yang semakin tinggi dan halilintar yang akan menjadi pemandangan yang terus mengiringi. Peralihannya tak jarang disertai angin puting beliung. Indonesia bagian barat termasuk ibu kota harus bersiap karena menurut perkiraan di wilayah inilah yang pengaruhnya paling kuat. Contohnya adalah tempat di mana saat ini saya berada. Tak banyak media massa yang mengangkatnya. Tapi di dalamnya ada bahaya yang nyata. Ratusan nyawa bisa terancam karenanya. Nanti saya tunjukkan. Saudara, inilah waspada di selatan Jakarta. Kemang tergenang. Banjir di seputar Kemang, Jakarta Selatan. Akhir pekan di akhir Agustus yang membuat cengang. Pasalnya, saat awal musim penghujan, yang biasa terdengar banjir adalah di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Tapi lihatlah, kini semua seolah berpusat di Jakarta Selatan. Bahkan pertengahan bulan Agustus lalu, satu korban tewas karena tertimpa dinding yang jatuh akibat banjir bandang di Jakarta Selatan. Selatan di bagian kota Jakarta sejak dulu dikenal menjadi wilayah paling asri di ibu kota. Maka tak heran, sejak lebih dari 20 tahun silam, wilayahnya banyak diminati untuk dihuni. Namun kini, hunian nyaman dan asri ini berubah menjadi wilayah yang layak diwaspadai. Pasalnya, titik rawan banjir di wilayah Jakarta telah mengalami pergeseran. Semula, titik rawan banjir yang berada di wilayah utara kini berpindah ke wilayah selatan Jakarta.
tumbuh kembangnya permukiman penduduk yang semakin padat menjadi salah satu yang sangat tampak. Dan kini tidak hanya banjir, karena selatan kota Jakarta memiliki tanah yang cenderung berundak, tak rata, dan memiliki beberapa tebing yang tak dimiliki bagian Jakarta lainnya. Alhasil, longsor menjadi ancaman tambahan. Kita bisa lihat di sini di lapangan memang berubahnya fungsi saluran menjadi bangunan-bangunan yang ada. Nah, ini hal yang pertama yang harus dikembalikan fungsi saluran itu. Tahun ini, Indonesia akan menghadapi fenomena La Nina, yakni fenomena meningkatnya curah hujan akibat turunnya permukaan suhu laut di Samudra Pasifik. Curah hujan ekstrim akan menjadi bagian fenomena La Nina yang datang sekitar 5 tahun sekali. Indonesia bagian barat termasuk wilayah yang paling banyak penduduknya. Ibu kota Jakarta harus bersiap. Curah hujan tinggi dalam La Nina bukan untuk ditakuti, tapi diwaspadai. Jika tidak, bukan tak mungkin ada korban jatuh lagi. Saudara, tempat di mana saya berdiri ini bukanlah jauh dari keramaian, bukan juga di pedalaman, tapi saya tepat di tengah-tengah kampung di Jakarta Selatan. Ada banyak orang di sana dan ada bahaya yang mengancam mereka, meski tak banyak diangkat media massa. Saya akan berkeliling dan tunjukkan kepada Anda. Assalamualaikum, Kong. Aiman, Kompas TV. Ini saya lihat masih berantakan, belum beres-beres, Kong. Bagaimana mau beres di masih itu, ini kemarin penuh nih. Orang kayak kemarin tuh, waduh orang. Naik seberapa tinggi airnya? Semua terus sono. Oh, Banjiran mah belum dia urusin, belum dia lapis. Banjir. Engkong udah lama tinggal di sini? Orang belum ada orang kok. Tahun berapa tuh? Ya enggak tahun berapa tuh, saya lupa dah. 70-an, 60-an? 70-an saya. 70-an. Hampir 70 lebih. KTP DKI? Iya. Itu saya lihat belakang, ikan apa tuh gede banget? Aligator. Aligator? Dari sungai, dari Empang? Bang saya itu. Oh iya? Boleh saya lihat, Kong? Oh. Itu ikan gigit, Kong ya? Giginya seperti gigi buaya. Giginya tajam sekali, gigit ya? Bukan gigit lagi, kalau bukan buntung. Loh, waktu hujan, terus kemudian banjir, setinggi apa di sini, Kong? Itu rumah itu, ya sekelep ini. Saya Leb- aja ngungsi. Oh, lebih tinggi dari Lebih tinggi engkong? dari ini. Oh. Ngungsi saya ke sana. Loh, ikannya Ikannya udah ada di sana. kabur dong. Iya, tak kering ada di sana di bawah. Ada berapa ikannya? Ada dua, tinggal satu. Loh, satu. Hanyut Lepas? lagi, iya. Jadi satu ikan aligator lepas di Sungai Krukut sekarang. Nggak tahu dah kemana lepasnya. Bahaya dong, Kong, kalau lepas nanti kan bisa gigit orang. Orang mancing jadi enak itu. Tapi bahaya, Kong, ini kan ikan buas ya. Enggak, ya bukan kayak punkape kan tuna kan dia ini. Kalau nanti ada banjir lagi, dia kabur lagi, makin bahaya nanti Sungai Krukut. Punya orang udah biarin ke laut cepat juga. Nggak banyak ke situ. Ke laut nggak banyak ini. Tapi nggak lapor Pak Lurah, Bu Lurah nggak lapor? Kalau udah kemari-mari mulu, Nggak tahu kali ada ikan ini. Nggak tahu. Udah berapa lama, Kong, di sini? Ya semenjak lu ada orang nih, bulan satu nggak ada orang. Puluhan tahun. Puluhan tahun, bukan puluhan tahun lagi. Tahun Saya berapa? dulu sendiri. Ya sekarang udah tahun berapa? Udah 70. Saya umur saya udah Tapi KTP DKI ya. PDKI. Mulai banjir sejak tahun berapa ini? 2 kali udah banjir. Tahun berapa tuh? Tahun 2007 nggak salah. Tapi yang paling gede Ini. sekarang ini. Makanya belum diberes-beresin sampai sekarang nih. Tahu nambah-nambahan. Iya deh. Makasih, Kong, ya udah Ya, sama-sama. diliatin ikannya. Tapi hati-hati, Kong, mending dilaporin ke petugas tempat. Takutnya nanti kalau pulang lagi. Jangan boleh saya capek-capek. iya, kalau nanti kabur pas banjir bahaya nanti. Kong, terima kasih, Kong, ya. Agak. Kalau dilaporin coba pulang soalnya saya capek-capek. Kalau bayar mending. Kong, masih. Assalamualaikum. Bu, masih. Assalamualaikum. Ya.
Nah, saudara, saya berada di titik paling bawah yang terkena banjir di Jalan Melati 3, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Saya sudah bersama dengan Pak Gimin. Saya Aiman, Pak, dari Kompas TV. Iya. Ini rumah Bapak? Betul, Pak. Iya, masih berantakan, Pak. Saya lihat Masih, sekeliling ini, Pak, ya. ya masih kesulitan. Bapak lihat sendiri ya keadaan seperti ini, Pak. Iya. Memang ini baru sebagian dibersihkan. Beberapa hari ini baru sebagian kering, sebagian memang belum. Apalagi yang masih di dalam belum dikeluarin, Pak, ya barang-barang mereka ini masih banyak yang di luar. Ya dari rumah maksudnya. Itu. Ini padahal udah seminggu lebih, Pak. Kenapa Hampir nggak seminggu, dirapiin, ya. Pak? Takut naik lagi air? Sebetulnya satu memang takut naik, kedua juga memang tenaganya, Pak, yang udah nggak habisan. Karena waktu itu kan lumpur masuk ke dalam semua, Pak. Gitu. Seberapa tinggi sih, Pak, waktu itu, Pak? Ya kurang lebih segini lah, Pak. Itu. Sedada? Ya, sedada. Kurang lebih sekitar 150 cm lah ya, Iya. 1,5 meter. Iya. Dan ini berasal dari sungai di sana, Sungai Krukut ya. Sungai Krukut ya, aliran dari sana sebagian. Oke, Pak, saya dengar dari kejadian ini seminggu yang lalu, persis ya, Pak, Ya, ada ya, 1 minggu. satu orang yang tewas Betul. dan kemudian ada rumah yang jebol. Iya. Bisa Bapak antarkan saya ke dua peristiwa itu, dua Boleh. kejadian itu? Boleh, Pak, boleh. Waduh, saudara, saya ingin menunjukkan dulu, ini ada kasur yang masih dijemur, padahal sudah seminggu lebih, Pak, ya. Iya, betul. Ini belum kering juga dijemur? Belum, Pak, belum. Baru luarnya aja, di dalamnya masih basah. Iya. Jadi mereka ini tidur di mana kalau kasurnya ini masih dijemur seperti ini, masih basah? Tidur di lantai aja. Karena tidur dari kasur nggak mungkin, karena itu basah masih dalam. Jadi sekeluarga setiap hari selama seminggu lebih ini mereka tidur di lantai? Betul, betul. Tidur di lantai ini ya? Iya, betul. Oh, ada anak kecil juga banyak Ya, sini, Pak? bahkan ini lebih banyak anak kecil lah, karena yang ke rumah karena takut banjir, mungkin manggil mamanya, "Mama pergi, banjir kan," gitu, sering. Jadi banyak anak kecil di sini Banyak, trauma. ya. Setiap kali hujan turun mereka langsung bangunin orang tuanya, bilang, Bu, ayo kita cepat keluar karena takut air naik seperti waktu seminggu yang lalu. Iya, betul, Pak. Karena kejadiannya kan sering, Pak, di sini tahun 2002, 2007 tuh agak banjir juga. Makanya anak tuh selalu trauma. Awal 2002 sudah naik, Ah, 2007, iya. sekarang 2016. Tapi nggak sedahsyat seperti tahun 2016 ini. Yang paling parah saat ini? Iya. Saya akan coba ke sana, saudara. Saya akan coba ke atas. Saya akan tanyakan orangnya kenapa masih tetap di sini dan bagaimana kemudian mereka bertahan